Oke, jadi penetapan tersangka terkesan maksa dan juga bukti juga maksa banget gitu ya, diada-adakan gitu. Bang Kudri, apakah Ya, lazim kalau DPO itu bisa direvisi, Bang? Karena sebelumnya ada 3, kemudian jadi 1, dan 2 dianggap fiktif. Menurut Anda? oh bisa saja direvisi. Jadi begini, DPO itu kan ada beberapa tingkatan. Bisa DPO di dalam penyelidikan, DPO di dalam pemeriksaan atau penyidikan, DPO dalam pemeriksaan persidangan, atau DPO dalam eksekusi. Ya, bisa juga orang waktu proses persidangan dia ikut, ketika putus dia lari gitu loh, ya kan? Karena dia tidak ditahan. Jadi DPO itu kita bisa lihat atau ada macam-macam DPO. Nah, DPO itu juga bisa direvisi mengenai jumlahnya, itu apa namanya, bisa saja. Tetapi kan yang menjadi katakanlah kejanggalan itu karena putusan putusan pengadilan menyatakan DPO itu kan 3 orang. Kemudian karena putusan pengadilan itu dia mengambil keseluruhan pendapatnya penuntut umum. Penuntut umum itu mengambil seluruh data-data yang ada di dalam berkas perkara yang disiapkan oleh penyidik. Nah, jadi ini kan terus diikuti kesalahan-kesalahan itu loh. Nah, sekarang dikatakan misalnya direvisi menjadi 1. Sekarang apa dasarnya? Karena dasarnya itu kan putusan pengadilan. Kecuali ada fakta baru yang bisa mematahkan itu. Tetapi akan sulit karena fakta yang dikemukakan oleh hakim itu adalah fakta persidangan. Yang bisa mematahkan fakta persidangan itu adalah putusan, ya, putusan yang lain. Jadi putusan hakim itu hanya bisa dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi. Tidak bisa putusan pengadilan itu diignore, ya, oleh penyidikan, itu tidak bisa gitu loh. Nah, jadi mengenai buron ini, ya kan, bisa saja itu dirubah. Tapi dalam konteks ini yang akan saya mau sampaikan, ya kan, bisa saja dalam pra peradilan ini sebenarnya taktik dari penasihat hukumnya Peggy ingin mengetahui sebenarnya penyidik itu punya bukti apa yang sekarang. Kalau misalnya bukti yang dipakai sekarang untuk menetapkan Peggy, katakanlah misalnya permohonan gugatan pra peradilan itu ditolak, ini kan perkara akan berlanjut ke Pokok perkara. pengadilan. Mhm. Tetapi penasihat hukum ini sudah tahu sebenarnya bukti yang dimiliki oleh penyidik itu apa gitu loh. Ini kan satu taktik juga, banyak juga ya pra peradilan itu dilakukan oleh penasihat hukum bukan semata-mata untuk membatalkan penetapan tersangka atau meminta SP3, bukan, tetapi ingin mengorek sebenarnya penyidik ini punya bukti apa. Ya kan kita tahu selalu kan penyidik itu nanti di pengadilan, nanti kita di pengadilan akan kita jelaskan. Tetapi setelah kita sampai di pengadilan, loh sekarang ya buktinya itu kan tidak ada yang signifikan, buktinya yang itu juga gitu loh. Ya, jadi kita pikir yang seperti saya katakan tadi ada bukti baru yang bukan yang ini. Nah, jadi begitu